Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Rakyat Memilih. Hasil survei LSI terbaru mengemukakan tren elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD semakin menguat pasca debat ketiga. Keinginan Pilpres satu putaran yang sering digemborkan oleh paslon 2 nampaknya tinggal angan-angan. Hasil survei LSI Denija menunjukkan Ganjar Mahfud meraih elektabilitas sebesar 24,8%. Posisi paslon ini membuntuti raihan suara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang sebesar 46,6% pada Januari 2024. Kemudian pada posisi paling buncit yaitu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 22,8%. Survei ini dilakukan pada tanggal 3 sampai 11 Januari 2024 yang diikuti oleh 1.200 responden. Teknik pengumpulan data survei ini menggunakan wawancara tatap muka dengan kuesioner. Sementara itu, survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka cenderung stagnan di kisaran 45%. Sehingga kemungkinan kecil untuk Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Dalam survei indikator ini, elektabilitas Prabowo Gibran memang diungguli paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Meski demikian, jika dibandingkan dengan survei indikator pada 23 November hingga 1 Desember 2023, elektabilitas Prabowo Gibran cenderung stagnan. Bahkan nampak turun dari 45,8% menjadi 45,79%. Survei ini dilakukan di 13 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 4.560 orang. Pemirsa, hasil survei LSI terbaru mengemukakan, jika tren elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD semakin menguat pasca debat ketiga. Lantas apakah Pilpres satu putaran yang sering digaungkan oleh paslon nomor urut 2 mungkin akan terjadi? Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Imam Priyono. Baik, selamat siang Mas Imam. Baik, dari hasil survei LSI, elektabilitas Ganjar semakin menguat. Lantas bagaimana Anda melihat progres elektabilitas Ganjar Mahfud ini? Pertama-tama terima kasih sudah diberikan kesempatan. Kemudian ini memang tidak terlepas dari performa Mas Ganjar pada saat debat terakhir. Mas Ganjar meski latar belakangnya bukan dari dunia pertahanan, keamanan, hubungan internasional, tetapi Mas Ganjar sudah membuktikan pantas menjadi Presiden Republik Indonesia karena pengetahuan, karena performance, karena posisinya yang konkret terhadap isu-isu pertahanan, keamanan, dan juga hubungan internasional. Kemudian memang kami rasa ini buah dari pekerjaan yang sangat sistematis dan sangat gigih dari Mas Ganjar, Prof. Mahfud, teman-teman relawan berada di lapangan bersama-sama masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat dan berusaha memahami apa kebutuhan masyarakat. Mas Ganjar, Prof. Mahfud, kemudian bahkan Bu Atiko, Mas Anam Ganjar, ini adalah penjuru-penjuru yang tidak pernah lelah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Bisa dilihat Mas, kalau kita lihat aktivitas dari seluruh paslon, tampaknya yang paling rajin adalah Mas Ganjar Pranowo. Tidak hanya belusukan ke pasar misalnya, tetapi Mas Ganjar belusukan ke desa-desa, kampung-kampung, bahkan tidur bersama warga masyarakat. Dan kenapa ini harus dilakukan? Karena kami meyakini bahwa memimpin Indonesia tidak bisa memimpin dari gedung yang nyaman, dari kursi yang empuk. Tetapi memimpin Indonesia harus mau bersama dengan masyarakat, mendengarkan langsung apa keluhannya, berusaha menjadi bagian dari solusi, dan pada level negara memberikan aturan-aturan yang semakin kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi apa yang terjadi belakangan, reboundnya angka Mas Ganjar memang kami syukuri, dan kami nilai ini buah dari hasil kerja, buah dari hasil belusukan dari Mas Ganjar, Prof. Mahfud. Dan tentu pada kesempatan yang baik ini kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh relawan, teman-teman Gen Z, teman-teman millennials yang
tidak habis-habisnya mengeluarkan ide, memberikan kontribusi konkret pada aktivitas kampanye yang tersisa tinggal 20-an hari ini. Kurang lebih itu, Mas. Baik, kemudian apakah tren elektabilitas Ganjar Mahfud menguat disebut terjadi setelah debat ketiga, dan apakah penampilan Ganjar saat debat ketiga sangat berpengaruh atau ada faktor lain mungkin? Tentu ini berkontribusi positif kalau kita melihat sentimen positif baik di media sosial, di media online, kemudian percakapan publik yang kami triangulasi. Memang kenaikan Mas Ganjar juga didukung oleh performa dari Mas Ganjar saat debat ketiga kemarin, di mana Mas Ganjar secara lugas, terang benderang, dan tanpa menyorang personal, Mas Ganjar membuktikan data, informasi, dan kalkulasi pilihan kebijakannya sangat tepat. Ini diapresiasi oleh publik, oleh pengamat komunikasi, bahwa Mas Ganjarlah pemenang dari debat ketiga kemarin. Dan tampaknya ini cukup mengafirmasi kepada masyarakat yang mungkin masih swing voters atau undecided voters, sebagian mulai berpindah, sebagian mulai rasional, begitu memilih Mas Ganjar. Memang pada pemilu 2024 kali ini yang kami harapkan para pemilih bisa naik kelas, begitu ya, dari memilih orang dengan pilihan suka atau tidak suka, dan naik kelas menjadi relevan atau tidak relevan. Sehingga kalau kita melihat tantangan dunia saat ini dan tantangan pertahanan keamanan dan hubungan internasional saat ini, kita membutuhkan sosok presiden dan wakil presiden yang kurang lebih seperti Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, yang paham apa yang akan dikerjakan dan mengetahui apa saja tantangannya. Mengingat dunia saat ini semakin uncertainty-nya semakin lebar, sehingga kepemimpinan yang kokoh, yang fit begitu ya, ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang. Oke, baik. Mungkin tidak hanya dari survei dari LSI, di sejumlah survei lain juga menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar juga semakin menguat nih. Bahkan elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka cenderung stagnan. Nah, jika demikian bagaimana dengan potensi satu putaran? Kami hampir yakin potensi putaran kalau konteksnya seperti yang diungkapkan teman-teman di 02 nyaris tidak mungkin rasanya. Karena angka yang bergerak belakangan, kemudian tren dari pertumbuhan suara itu saat ini justru dimiliki oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sementara sudah berbulan-bulan kita sama-sama melihat pasangan Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka tampaknya sudah jenuh, sudah stagnan, kemudian tidak ada kenaikan yang signifikan, meskipun banyak sekali tampaknya sekarang oknum-oknum ASN yang melanggar batas begitu ya, memberikan dukungan, dan banyak intimidasi-intimidasi yang kami terima, itu pun tampaknya tidak menaikkan elektabilitas dari pasangan tersebut. Tetapi sebaliknya pasangan kami, pasangan 03, sekarang mulai mendapatkan momentumnya, dan ini rasanya buah dari hasil kerja keras bertemu dengan masyarakat, kemudian doa para ulama, kemudian kerja keras dari teman-teman wartawan. Jadi kalau ditanya apakah kami menilai satu putaran itu mungkin, rasanya semakin kesini semakin tidak mungkin ya, karena kita tinggal tersisa 20-an hari lagi, trennya sudah mengerucut, yang mendapatkan tren positif ini justru Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, dan kami merasa kerja-kerja politik bersama masyarakat, bersama rakyat, justru pelan-pelan akan membuahkan hasil, dan kami akan memetik hasilnya nanti pada 14 Februari, insya Allah Mas Ganjar dan Prof. Mahfud akan memenangkan kompetisi. Oke, baik. Kemudian untuk strategi TPN untuk semakin memperkuat elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud ini seperti apa? Terutama ini kan menjelang debat berikutnya pada hari Minggu yang akan datang. Mungkin apa saja yang dipersiapkan? Kalau untuk Prof. Mahfud sendiri, kami terus berdiskusi dengan beliau, mempersiapkan beragam informasi, data, pilihan kebijakan, itu dari hari ke hari juga terus dilakukan oleh Prof. Mahfud. Kalau dari sisi kemampuan debat, kapasitas mental, rasanya Prof. Mahfud yang paling siap, karena beliau tentu sosok yang mumpuni ya, sudah
berada di 3 ruang kebijakan, pernah di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, sehingga Prof. Mahfud tentu sudah cukup mapan. Sementara kalau strategi ke depan yang dilakukan, kami tidak lelah untuk bersama-sama masyarakat, terus masuk ke pelosok-pelosok desa, hadir di kampung-kampung, bertemu dengan teman-teman muda, membuat konten-konten kreatif, dan semua kami all out. Insya Allah tidak kenal lelah gitu ya, Mas Ganjar. Bahkan kalau ditanya lelah nggak Mas Ganjar, kan jawaban beliau berjuang kok lelah gitu. Jadi nggak ada kata lelah, justru kami akan terus berjuang. Ini aja kan insya Allah besok Mas Ganjar hari Minggu aja ada di 2 titik gitu ya, di Situ Bondo dan di Bandung. Kita nggak pernah berhenti untuk bertemu dengan masyarakat, coba meyakinkan, dan insya Allah kita yakini yang menang adalah yang paling tekun, yang menang adalah yang paling rajin. Oke, baik, ini masih dalam tema menjelang debat. Ini kan temanya adalah energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup, dan agraria, serta masyarakat adat. Kemudian apa ini, terutama kan Mahfud MD ini kan adalah pakar hukum. Kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan terkait dengan topik yang di luar dari mungkin kapabilitas terkait dengan keahliannya sebagai pakar hukum seperti itu? Jangan dilupakan Prof. Mahfud ini pernah di legislatif, kemudian sekarang di eksekutif juga pernah pada ruang pertahanan ya, pernah menjadi Menteri Pertahanan, kemudian menjadi sekarang Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan. Dengan kapasitas demikian, beliau tentu punya pemahaman pengetahuan yang luas ya. Sektor kebijakan publik adalah sektor yang tidak sehari 2 hari diamanahkan kepada beliau, dan sejauh ini yang paling kunci dari beragam kebijakan publik adalah kebijakan publik yang prudent, begitu, kebijakan publik yang berintegritas, kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat. Dan kita rasanya hampir tidak ada tokoh terpuji Pak Mahfud ya, berpuluh tahun, lebih dari 23 tahun di pemerintahan, tetapi integritasnya masih bisa dipuji. Jadi faktor pertama itu ya, jadi kita harus yakin Prof. Mahfud ini, meskipun ini mungkin bukan ranahnya karena bukan ranah hukum, tetapi beliau pertama bukan orang baru di sektor kebijakan publik. Terus yang kedua, kami terus berdiskusi dengan Prof. Mahfud, dan di luar dugaan, di luar pengetahuan tim, Prof. Mahfud memang sangat mendalami beragam isu, bahkan beberapa isu dipahami Prof. Mahfud sampai level yang begitu dalam gitu ya. Jadi nanti kita lihat saja di debat keempat, insya Allah Prof. Mahfud bisa unggul dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik, kemudian ini kan di debat-debat sebelumnya ini kan selalu ada eye-catching, mungkin dari segi penampilan atau pakaian yang digunakan, seperti kemarin Pak Ganjar menggunakan jaket bomber yang tentunya berbeda dengan paslon 1 maupun paslon 2 seperti itu. Mungkin kira-kira ada nggak surprise atau kejutan lain ketika nanti pada hari Minggu ketika debat berlangsung? Jadi kami ingin konkret soal pemilu yang riang gembira, sehingga sejak awal tampaknya wardrobe itu memang yang paling kreatif kan paslon 3 ya. Sejak debat pertama hingga debat terakhir kemarin membawa atau mengenakan bomber itu tidak hanya fashion, tetapi sesungguhnya penuh dengan makna ya. Kalau dilihat itu tempelan-tempelan yang di bombernya Mas Ganjar itu semua ada maknanya. Besok ada masih 2 pilihan opsi yang tersisa yang sudah ditawarkan kepada Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, yang pasti relate dengan tema besok, tetapi akan ada lagi kejutan-kejutan dari wardrobe. Ditunggu saja Mas, karena belum bisa dibocorkan, biar nanti surprise. Siap. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Imam Priyono selaku juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya.